pikir Meng Chao berkata. Lihatlah kedua orang ini datang, Booming, si eksekutif bisnis perusahaan. Di kehidupanku sebelumnya, Baldingan ini dan Shen Rongfa melakukan banyak hal kotor dan jahat bersama-sama. Pria berotot itu adalah bos besar perusahaan yang berjuluk Harimau Turun Gunung Super Beng, yang telah membunuh banyak monster, Kim, si harimau. Terlihat si bodyguard yang mengadu ke pengawas Gu. Supervisor Gu Ming berkata ke ayah Meng Chao. Apa, Meng Yisan? Ini semua adalah perbuatan salah yang dilakukan anakmu. Bahan langka yang rusak, tabung perusahaan yang hancur, masih berani dia menghajar orang. Ayah Meng Chao menjawab. Ini perdebatan pribadi saya dan manajer Shen, saya akan membayar kerugian dan biaya pengobatan. Masalah ini tidak terkait dengan anak saya. Para paman pemanen membela ayah Meng Chao dan berkata. Bodyguard manajer Shen lah yang memukul orang pertama kali. Ya. Benda tersebut mungkin juga tidak akan rusak oleh kakak Meng. Anda adalah Super Beng dan anggota parlemen, apakah Dragon City tidak punya aturan? Pikir Supervisor Gu berkata. Idiot Shen, aku tahu dia akan menimbulkan masalah. Jika bukan, karena adik ipar Anda Tuan Wu, aku tidak akan memberikan jabatan ini kepadanya. Supervisor Gu berkata. Jangan bicara tentang yang lain dulu. Setidaknya manajer Shen Rongfa dihajar oleh anak Meng Yisan, kan? Supervisor Gu berkata, ke Meng Chao. Anak muda, karena kau memukul orang sampai bonyok. Jika kamu tertangkap dan dihukum, kamu mungkin harus masuk penjara selama bertahun-tahun. Hidupmu akan hancur. Kau tak boleh menangkap anakku. Kata ayah Meng Chao. Supervisor Gu berteriak. Lao Men, lihat sendiri cedera-cedera manajer Shen. Anakmu melakukan kejahatan. Apalagi yang harus kau bela? Dengan santainya Meng Chao berkata. Ayo lanjutkan dan telepon polisi. Segeralah kirim Shen ke rumah sakit. Biar kau dapat memindai berapa tingkat cederanya. Pikir Supervisor Gu berkata. Anak ini sangat berani. Lalu bos besar Qin Hu berkata, hei, sudah. Lalu bos besar Qin Hu ini mengangkat si Bagong Shen dan berkata, apa, skill ripple ini sangat bagus. Ekspresi wajah ini terlihat buruk, orang yang terkena skill ripple ini akan merasa lebih buruk daripada kemodaran. Tak ada tulang atau organ yang terluka, dikirim untuk pemindaian, itu bahkan tak akan dihitung sebagai cedera ringan. Siswa SMA sekarang sudah kuat-kuat ya. Bos besar Qin Hu langsung melempar si Bagong Shen ke Meng Chao. Dan terlihat Meng Chao yang tak bergerak sedikit pun. Pikir Meng Chao berkata, dia bisa menganalisis skill ripple-ku versi dari masa depan. Dia mungkin akan mengetahui tentang keterampilan dan latar belakangku. Aku harus bertindak selayaknya seorang siswa. Meng Chao bertanya ke bos besar Qin Hu. Jadi, apakah Tuan Wu berniat untuk menghabisiku, yang seorang anak SMA ini? Untuk membantu adik iparmu melakukan balas dendam? Bos besar Qin Hu menjawab. Memangnya kau anggap aku ini apa? Hei Naik, setelah melihat wajah orang yang terkena ripple dari skillmu, apa aku bisa diam saja? Sekarang kau bicaralah dan pikirkan, bagaimana kau berencana untuk menyelesaikan ini? Meng Chao menjawab. Wah, saya pikir Anda akan mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh Super Beng Tower dan anggota parlemen bertahan hidup. Untuk menyerang orang normal seperti saya. Masalah bahan langka yang rusak tidak bisa dikatakan siapa yang salah. Aku ingin kedua pihak membayar setengah harga. Kalian dapat menentukan harga. Aku akan mengirimkan uang kepada kalian. Aku ingat bahwa si manajer Shen masih berhutang hadiah atas kinerja ayahku dan para pemanen lainnya. Sesuatu seperti ini terjadi. Kita tak bisa bekerja di perusahaan ini lagi. Hitunglah semua itu. Dengan kesalnya Supervisor Du berkata, apa yang kamu katakan? Kamu telah melukai seseorang dengan parah. Bahkan jika kita tidak bisa menganalisis cedera-cedera itu, tidakkah kamu pikir kamu harus membayar biaya medis? Dengan tegas Meng Chao menjawab. Lalu, bagaimana dengan cedera ayahku? Dua pengawal itu menggunakan keterampilan bela diri kuno untuk menyerang ayahku. Keterampilan bela diri kuno. Ucap ayah Meng Chao yang terkejut. Lalu, sambil menunjukkan lukanya Meng Chao berkata, meskipun ayahku baik-baik saja, tetapi cederaku ini yang mereka lakukan harusnya masuk hitungan kan? Bos besar Qin Hu terkejut. Han, sambil tertawa dia berkata, menarik, sangat menarik. Lalu Meng Chao bertanya, Bos besar Qin Hu, jika Anda pikir hal itu tidak tepat, maka bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Terlihat kedua orang itu kebingungan.
Lalu Supervisor Gu berkata ke Bos Besar Qin Hu, "Bos Besar Qin Hu, bola saraf terrealisasi yang baru di pasaran. Jika mutu sempurna, harganya di $300.000. Bos Besar Qin Hu berkata, "Bocah nakal, jika kalian membayar 300.000, kalian semua bisa mengemas barang-barang kalian dan nyahlah. Tentu saja, jika kau tak bisa membayarkan uangnya sekarang, kau bisa menulis kontrak kredit. Aku tak kekurangan uang jika kalian menyicilnya." Dengan kerennya Meng Chao menjawab, "Dengan banyak orang yang melihat kita di sini, saya percaya dengan kredibilitas Anda, Bos Besar Qin Hu." Sambil menyodorkan hatinya, Meng Chao memanggil, "Supervisor Gu, datanglah ke sini untuk terima uangnya." Supervisor Gu yang terkejut pikirnya berkata, "Dari mana anak nakal ini mendapat banyak sekali uang?" Ayah Meng Chao memanggil Meng Chao. Sebelum ayahnya berbicara, Meng Chao berkata, "Ayah, jangan khawatir, ini semua uang yang halal, akan aku jelaskan padamu nanti." Lalu Meng Chao bertanya ke Bos Besar Qin Hu, "Bos Besar Qin Hu, saya telah mentransfer uang $300.000 itu. Bahan langka ini sekarang milik saya kan?" Bos Besar Qin Hu menjawab, "Hanya bola saraf yang termasuk terrealisasi, aku tak peduli." Lalu Meng Chao mengangkat bahan langka itu dan memanggil ayahnya, "Ayah, bantu aku menyiapkan larutan perak nitrat." Terlihat bahan langka itu masuk ke larutan perak nitrat. Bagian luar bahan langka itu terbuka, dan terlihat bola keemasan di dalamnya. Supervisor Gu yang terkejut pikirnya berkata, "Sial, itu kristalisasi bola saraf terrealisasi harganya $1 juta." Lalu diperlihatkan Bos Besar Qin Hu yang berubah jadi Ghost Rider dan berkata, $1 juta. Kembali ke Meng Chao, dia berkata ke ayahnya, "Ayah, sebenarnya saat panen aku menemukan sesuatu di dalamnya. Jadi aku ingin tahu dan ingin menelitinya. Tapi ayah telah mengajarkanku, kita tidak boleh mengambil apa yang milik orang lain, apapun yang terjadi." Kupikir Supervisor Gu juga mengetahuinya, tapi dia berpikir untuk membiarkannya. Terlihat mata iblis Bos Besar Qin Hu menatap ke Supervisor Gu. Lanjut dengan provokasinya, Meng Chao berkata, "Selama konflik kita dengan manajer Shen, aku juga memikirkan ide manajer Shen dan mengusulkan untuk membagi menjadi 2. Jika benar-benar memiliki bola saraf yang mengkristalisasi terrealisasi di dalamnya, setiap orang pasti dapat menghasilkan beberapa ribuan dolar." Terlihat mata iblis Bos Besar Qin Hu semakin menyala ke si Bagong Shen. Di akhir provokasinya, Meng Chao berkata, "Tapi Bos Besar Qin Hu menolaknya. Aku hanya bisa mengambil risiko dan memeriksanya sendiri. Jadi aku membelinya. Jika aku gagal, aku akan mengakuinya. Jika aku berhasil, aku mendapatkan jackpot. Benar kan?" Terlihat ayang Meng Chao dan para paman yang bersyukur. Terlihat Bos Besar Qin Hu dengan muka kesalnya, dia berkata, "Kang Meng Chao, kamu bernama Meng Chao, seorang siswa SMA yang menarik. Saya akan mengingat dirimu. Bawalah bola saraf terrealisasi kristalisasimu itu. Segera tinggalkan tempat ini." Dengan bahagianya Meng Chao dan ayahnya, beserta para paman pemanen pun beranjak pergi. Salah satu paman pemanen berkata, "Tunggu. Diperkenalkan, nama Lao Li. Jabatan, pemimpin tim panen ke-10. Paman itu bertanya ke ayah Meng Chao, "Lao Men, apa yang kamu rencanakan setelah ini?" Meng Chao menjawab, "Ayah saya dan saya telah menemukan sumber daya baru. Kami sudah punya modal awal, jadi kami memutuskan untuk membuka perusahaan sendiri." Paman Lao Li itu menjawab, "Sumber daya baru? Bisakah Anda membawa kami dan membiarkan kami bekerja di sana bersama Anda?" Pikir Meng Chao berkata, "Sebenarnya aku tak ingin memprovokasi Bos Besar Qin Hu, si Super Beng ini. Tetapi karena aku sudah menyinggungnya, apa yang perlu ditakuti dari Qin Hu? Apakah dia pikir dia bisa mencegahku dari menentukan nasibku sendiri?" Meng Chao berkata ke Paman Li, "Paman Li, sumber daya kami tidak kurang. Jangankan satu tim panen, bahkan jika 5 atau lebih yang datang, semua orang tetap akan punya pekerjaan, mendapatkan uang dan punya kehidupan ratusan kali lebih baik." Paman Li berkata ke Bos Besar Qin Hu, "Bos Besar Qin Hu, terima kasih telah merawat kami. Kita sudah saling mengenal sejak lama, tapi tak ada yang namanya selamanya. Kami akan bekerja sampai akhir bulan ini. Apa pendapatmu?" Salah satu paman di belakang berkata, "Lao Mang dan Lao Li akan pergi jika ada sumber daya yang cukup." Terlihat Bos Besar Qin Hu yang kesal, pikirnya berkata, "Bajingan kecil ini berusaha membuat bisnisku berantakan." Lalu Bos Besar Qin Hu mengeluarkan aura intimidasi di hadapan Meng Chao dan berkata, "Dajan kecil,
kau tak tahu banyak tentang dunia luar. Dengan meremehkan Meng Chao berkata di pikirannya, "Hayah, bahkan jika Tuhan memberikanmu nyali, kamu juga tak akan berani menyerangku di depan banyak orang." Pikir bos besar Qin Hu berkata, "Mentalitas apa yang anak ini miliki? Tak ada reaksi sama sekali, apa dia bodoh?" Lalu Pak Tuaning datang dan berkata, "Teman kecil men, kami di sini." Bos besar Qin Hu yang kesal karena terganggu dia berkata, "Siapito?" Supervisor Gunya yang ketakutan berkata, "Ning, Master Ning, si rambut putih, tangan hantu, Ning Diawo, Master Ning." Bos besar Qin Hu yang mengenali orang-orang itu dia terkejut dan berkata, "Tangan hantu." Subscribe. Shen Yupeng. Diperkenalkan, nama Shen Yupeng. Jabatan, Thunder Combat Squad Co-Leader. Tak disangka terlihat, bos besar Qin Hu yang berubah jadi kucing, sambil menjilati kaki Shen Yupeng. Bos besar Qin Hu berkata, "Saudara Peng, apa yang membawa Anda ke sini hari ini?" "Lau Hu." Bos besar Qin Hu dengan manjanya dia berkata, "Xiao Hu, kau bisa memanggilku Xiao Hu. Di depan saudara Peng, tak berani aku disebut Lau Hu. Tahun lalu aku cukup beruntung untuk bertempur bersama Thunder Squad dan memburu binatang buas elang emas makmur. Pedang saudara Peng adalah..." Belum selesai bos besar kucing Qin Hu berbicara, Shen Yupeng berkata, "Tidak ada, aku hanya mendengar Ning Lao berkata bahwa seorang teman kecil ada di sini. Aku menemani Ning Lao di sini untuk melihat apakah ada kesempatan untuk bekerja sama dengannya." Terlihat Meng Chao sedang menyombongkan bahan langka miliknya. Bos besar kucing Qin Hu yang kesal ia menatap kedua anak buahnya dan berkata, "Sucek, kalian berdua yang bahkan tak bisa melakukan pekerjaan dengan benar, dasar sampah tak berguna." Kembali ke Meng Chao dia berkata, "Ayolah, kita perlu menemukan tempat yang damai dan tenang untuk berbicara dengan Penatua Ning dan pemimpin Shen Yupeng." Oh iya, Meng Chao mencari si Bagong Shen dan ternyata dia sedang bersembunyi di kolong mobil. Meng Chao berkata, "Manajer Shen, jangan takut, aku lembut. Aku hanya ingin mengambil kembali benda yang menjadi milikku. Agar aku masuk perusahaan makmur dan bekerja, kau ambil kartu hadiah ayahku yang bernilai $10.000. Aku tidak bekerja di sini lagi, tolong kembalikan kepadaku." Bagong Shen Rongfai dengan muka bodohnya, dia hanya terdiam. Dengan jengkelnya bos besar Qin Hu berteriak, "Shen Rongfa." Terlihat Ning Xuexi tertawa dengan imutnya. Lalu si Bagong Shen memberikan kartu hadiah ayah Meng Chao. Lalu Meng Chao menegaskan dan berkata, "Dan satu hal lagi, asuransi semua orang dibeli dan dibayar oleh perusahaan. Dan besok ayah dan paman saya akan datang ke perusahaan untuk menyelesaikan dan menghitung semuanya. Saya harap kalian semua menyiapkan dokumennya. Semuanya perhatikan dan baca dengan jelas satu persatu, agar kalian tidak terkena penipuan atau dipecundangi oleh mereka. Manajer Shen, aku akan menyusahkanmu untuk itu." Dan terima kasih bos besar Qin Hu. Terlihat Meng Chao dan yang lainnya pun pergi. Diperlihatkan muka bos besar Qin Hu yang kesal dan berkata ke si Bagong Shen, "Hei Bajiwangan, apakah kau juga menghabiskan semua biaya asuransi karyawan?" "Kakak ipar, dengarkan penjelasanku," jawab si Bagong Shen. Lalu bos besar Qin Hu menampar si Bagong Shen. Kembali ke tongkrongan Meng Chao. Meng Chao berkata ke Ketua Ning, "Penatua Ning, saya punya bola saraf kristalisasi yang netralisasi. Saya tak punya saluran dan hubungan untuk menjualnya. Bisa kau bantu saya?" Ketua Ning menjawab, "Kebetulan sekali, 3 hari lagi akan ada perdagangan bahan langka. Kualitasnya tidak rendah. Bola saraf yang dinetralisasi kristalisasi ini mungkin akan dijual dengan harga tinggi." Pak Tuaning berkata, "Ka Meng Chao, teman kecil Man, Thunder Squad baru-baru ini melakukan perkemahan pelatihan anak muda. Mereka akan membunuh banyak monster, membutuhkan beberapa pemanen yang berpengalaman dari pihakmu. Teman kecil, apakah kamu berminat untuk datang?" "Ya, aku akan ke sana," jawab Meng Chao. Terlihat Meng Chao yang sudah berada di dalam mobil dan pergi. Lalu kita berpindah ke pikiran Meng Chao. Pikirnya berkata, warga negara normal Chu Feixiong belajar skill Reckless Bull 10% dan memberikan 10 poin kontribusi. Secara logis, warga elit Ning Xiuwo, dia akan belajar untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi.
Memperoleh 3 bintang berturut-turut, bukankah itu yang harusnya memberi saya 70 poin kontribusi? Ya, pasti yang lebih muda lah yang gemuk dan memiliki lebih banyak kemungkinan. Sepertinya, aku perlu menemukan anak muda lainnya, pergi menemukan generasi muda, dan bimbing mereka. Atau memposting skill reckless boot dengan nama samaran yang tak diketahui di situs web online. Sistem Tinder muncul. Sistem menjelaskan, cacing mayat otak muncul di bagian akhir perang. Monster unik. Monster ini mampu mengambil alih otak manusia, bisa mengendalikan saraf pusat otot. Pikir Meng Chao berkata, manfaatkan cacing mayat otak, bunuh anggota penting kota naga selama bagian terakhir perang. Iki rencana pertempuran biasa para monster. Di antara para monster juga ada banyak raja monster pengendali pikiran. Jika hal-hal tentangku diselidiki, mereka akan mencoba menangkap saya dan membaca ingatan otakku. Jika rahasiaku terbongkar, bukan hanya aku, tetapi seluruh keluargaku akan terbahaya. Karena itu, aku tak bisa mengatakannya info para monster di masa depan. Tanpa kekuatan untuk menekan kekuatan dunia ini, dan sebelum menemukan metode yang tepat, aku perlu identitas baru untuk menjelaskan semua keterampilanku yang di luar nalar ini. Lalu Meng Chao berkata ke ayahnya, "Ayah, kejadian hari ini, ayah tak perlu khawatir. Aku bertemu dengan seorang master secara online. Dia mengajarkan banyak hal pada aku. Luka-lukaku sudah hampir sembuh sepenuhnya. Aku pasti bisa lulus ujian ketika waktunya tiba. Ayah dan ibu akan bisa menikmati hidup." Ayahnya terkejut dan berkata, "Kau pergi ke situs web yang tidak sehat itu. Sudah ayah katakan kepadamu berkali-kali. Situs web itu tentang forum kekuatan hidup dan biologi. Itu tempat yang punya risiko dan manfaat." Meng Chao berkata, "Jangan khawatir ayah. Aku sudah terkecoh tahun lalu. Aku tak akan terkecoh lagi." Ayah Meng Chao berkata, "Kamu memang memiliki penampilan yang luar biasa hari ini, tapi ayah hanya berharap Qin Hu tidak melakukan balas dendam." Meng Chao berkata, "Ayah, jangan khawatir. Ketika aku lulus, aku akan punya latar belakang kuliah. Apakah Qin Hu berani menyerang seorang mahasiswa secara santai?" Ayah Meng Chao berkata, "Kamu harus tidur lebih awal. Kamu ada sekolah besok." Sistem muncul dan berkata, warga khusus Bai Jia Chao, penyihir kegelapan hitam. Kegelapan berkurang 2% poin kontribusi bertambah 200. Meng Chao yang kesal, dia berkata, "Mencegah ibu dari luka parah dan ayah dari penipuan. 2 bom ini sudah aku hilangkan, tapi kegelapanmu hanya berkurang 5%. Jia Chao, kamu memang iblis yang terlahir secara alami." Pagi pun tiba. Terlihat Meng Chao yang sudah berada di sekolah. Terlihat Meng Chao yang dihampiri 4 teman sekelasnya. SE rambut hijau berkata, "Meng Chao, kemarin kamu terburu-buru pulang, tak pernah berpartisipasi dalam grup belajar yang digelar kemarin, kehilangan 5 juta. SE kacamata berkata, "Kemarin si Gendut Siong mengajari kami beberapa bagian tentang Super Reckless Bull. Ya, luar biasa, aku berlatih 2 kali, aku merasa kekuatanku bertambah banyak. Bisa meninju monster dan memodarkannya. Kamu tak ada di sana. Semua orang seperti terkena penyakit banteng gila. Gila-gilaan. Wang Tao, kamu satu-satunya yang terkena penyakit banteng gila. Jangan seret kami ke dalamnya. Berhenti di sana." Singkat cerita, Meng Chao sudah berada di kelasnya. Seorang siswa terburu-buru dan berkata, "Ini buruk. Masalah kelompok belajar kita telah tersebar ke telinga kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah kita Wang Sheng sedang berbicara dengan Kakak Xiang. Kemungkinan memerintahkan kita untuk membubarkan kelompok belajar kita." Meng Chao menatap si ketua kelas. Pikir Meng Chao berkata, "Jangan biarkan reputasimu turun. Si gemuk Xiang akan mengubah nama belakangnya menjadi Chu." Meng Chao merencanakan sesuatu dan berkata, "Siapa yang bisa menjadi bajuangan jahat dan gila seperti ini?" Salah satu siswi berkata, "Ya, siapa orang yang sangat jahat sehingga merusak kesempatan untuk memperbaiki diri?" Meng Chao lanjut berkata, "Dari kelas kami hampir semua orang bergabung, tak ada yang akan melaporkan diri mereka sendiri. Gendut Siong sangat jujur dan tak bersalah. Dia tak akan berkonflik dengan orang lain. Tapi kemarin dia memukul seseorang dengan keras dan membuatnya kalah. Jadi dia malu dan pergi untuk melaporkan kita." Semua murid pun menatap ke ketua kelas. Mereka terprovokasi dan berkata, "Ketua kelas, kau benar-benar tidak dapat dipercaya. Kau dan saudara Siong berkonflik.
Mengapa kau harus merusak kesempatan kami untuk memperbaiki diri kami? Ya, ketua kelas, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ketua kelas, apa kau tidak suka melihat nilai kami meningkat? Ketua kelas yang mulai kesal, dia berkata. Meng Chao, kau jangan asal menuduh. Dengan senangnya Meng Chao menjawab, aku tak pernah mengatakan nama Anda. Ketua kelas, Anda tak perlu mengakuinya. Ketua kelas berkata, teman sekelas, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tak pernah mengatakan ini kepada kepala sekolah. Pikir ketua kelas berkata, aku hanya tidak sengaja mengatakan ini kepada pamanku, cuak. Ketua kelas berkata, menurutku, pembatalan untuk kelompok belajar ini adalah hal yang baik. Super Reckless Bull Chu Feising itu sangat kuat. Siapa tahu bisa memberikan dampak buruk untuk tubuh kalian. Itu adalah keterampilan yang terkutuk. Sekarang ujiannya lebih ketat. Kalian harus belajar dengan cara yang benar. Jika belajar dari orang lain bisa dianggap menyontek, hasilnya dibatalkan. Apa kalian benar-benar ingin mempertaruhkan hal itu? Si rambut oranye berkata, bagaimana kau tahu bahwa Super Reckless Bull saudara Feising benar-benar adalah skill yang terkutuk? Si ketua kelas menjawab, demi keselamatan kalian, aku telah menelitinya dari sore hingga malam hari, makanya aku tahu. Super Reckless Bull ini berasal dari internet. Keterampilan internet sangat berbahaya, teman sekelas Meng Chao lah yang paling tahu hal ini. Aku pikir Chu Feising pasti tidak sengaja memiliki akun internet dan situs web Meng Chao. Secara tidak sengaja, menjalani jalan yang salah. Notifikasi sistem muncul dan berkata, warga normal Wang Longjun menerima bimbingan Anda, mempelajari bagian dari Reckless Bull kemajuan belajar 30%. Kemampuan dan pengetahuan bertempur meningkat, akan mengajar lebih banyak siswa dan mereka akan menjadi lebih kuat. Kemampuan bertempur keseluruhan Dragon City meningkat. Selamat, Anda telah memberikan kontribusi bagi masyarakat dan peradaban. Poin kontribusi bertambah 50. Pikir Meng Chao berkata, wah, apakah kepala sekolah Lawang juga belajar? Suo Haoran, kau tak bisa mendapatkan reputasimu kembali sekarang. Meng Chao berbalik dan berkata, ya baiklah, salahkan aku. Jika Xiang gemuk dan marah nanti, tidak ada kelompok belajar. Semua orang bisa membenciku. Para murid keheranan dan berkata, mustahil. Meng Chao menyerang. Lalu, Fei Xiang gemuk datang. Lalu berbisik ke Meng Chao. Kepala sekolah Lawang tertarik dengan Super Reckless Bull. Dia ingin memperluas dan menyebarkannya ke seluruh kelas. Skill itu milikmu, aku tak bisa memutuskan. Apa pendapatmu dengan skill acting Reza Arab? Meng Chao berkata, apa? Kepala sekolah benar-benar membatalkan kelompok belajar. Dengan pennya si ketua kelas berkata, semua, jangan berpikir negatif. Menjadi kuat tak ada jalan pintas, hanya kerja keras dan usaha yang membawa Anda kesuksesan. Lupakan Super Reckless Bull itu, ikuti aku. Bekerja keraslah untuk hari-hari terakhir yang sudah bebas ini. Lalu Meng Chao menyela. Kepala sekolah benar-benar membatalkan kelompok belajar rahasia dan bersiap untuk menyebarkan Super Reckless Bull ke seluruh kelas. Lalu wali kelas datang dan bertanya, ketua kelas, apa yang terjadi? Sebelum si ketua kelas menjawab, Meng Chao berkata, Pak Guru, saya salah. Mengapa? Jawab Pak Guru. Terlihat muka si ketua kelas menghijau. Meng Chao menjelaskan, kemarin si Gendut Xiong berjanji kepada semua orang untuk menjadi pengajar kelompok pembelajaran. Tapi sekarang dia menyesalinya. Dia bilang Super Reckless Bull terlalu sulit. Dia belum mempelajarinya dengan sempurna. Dia takut kalau dia mungkin mengajar semua orang dengan salah. Dia memintaku untuk memikirkan cara untuk membuat orang lain tidak mempelajari skill ini. Saya pikir si Gendut Xiong benar, jadi aku menciptai terbodoh ini. Untuk berkata skill Super Reckless Bull ini palsu yang berasal dari internet. Tahun lalu saya tergila-gila akan kekuatan, jadi saya sudah tahu, si Gendut Xiong sangat polos. Dia mempercayai kata-kata saya dan memberitahukan hal itu pada teman-teman kelas. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Dasar orang yang menyebarkan berita itu. Siswa Meng Chao, perhatikan bahasamu. Ucap Pak Guru. Sambil memberi hormat, Meng Chao menjawab, maaf Pak Guru, saya terlalu marah pada diri saya sendiri, jadi saya mengatakan semua ini. Semua orang sudah tahu, biasanya saya adalah orang bijak yang tidak mengatakan hal-hal tersebut. Sambil membalas hormat Meng Chao, Pak Guru berkata, oh, baiklah, cukup.
Bapak telah melihat skill Super Reckless Bull itu terlihat keren. Itu sudah dipastikan adalah keterampilan dasar yang asli. Kalian hanya perlu bimbingan guru. Semuanya tenang dan pelajari. Para murid berteriak senang. Lalu Meng Chao mengangkat tangan dan bertanya, Pak Guru, setiap sekolah memberikan sumber daya pengembangan tambahan kepada ketua kelas. Untuk memberikan kompensasi kepada ketua kelas atas waktu dan usaha yang dihabiskan untuk mengelola kelas. Karena semua orang mendapat bimbingan dari si gendut Fei Xiang. Itu berarti dia telah melakukan setengah dari pekerjaan ketua kelas bukan? Dan dia berhak mendapatkan setengah dari sumber daya pengembangan itu bukan? Ketua kelas harus bersedia memberikan setengah dari sumber daya kepada si gendut Fei Xiang. Lalu Meng Chao bertanya siswa rambut oranye. Wang Tao, tidakkah kamu juga berpikir begitu? Lalu Meng Chao bertanya siswi rambut biru. Gufang, apa pendapatmu? Siswi rambut biru Gufang menjawab. Ketua kelas bukanlah orang yang egois seperti itu. Meng Chao berkata. Lihat, ketua kelas sangat kaku. Lalu si ketua kelas berkata. Guru Wang, jika itu membantu kelas, saya tak perlu berkata. Lalu Meng Chao berkata. Gendut Fei Xiang, cepat ucapkan terima kasih kepada ketua kelas. Sambil mengeluarkan senyum karirnya, ketua kelas berkata. Murid Chu Fei Xiang, kamu layak mendapatkannya. Jangan menolaknya. Setan dalam hati ketua kelas berkata, Meng Chao, kamu benar-benar setan. Pamanku telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan semua sumber daya itu. Sekarang kamu ambil setengahnya dengan cara ini.